Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyar bitaufiq fahasala lahumul izzu wal fakhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Al-ayah. Masyaallah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tasyakur kita akan menjadi pembuka pintu berkah Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi pembuka pintu anugerah Allah Subhanahu wa taala, baik dari pintu langit maupun pintu keberkahan yang ada di bumi. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang di sekitar kita, kelak pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam barisan Rasulullah, minum dari telaga Kautsar Rasulullah, dan mendapatkan syafaat al-udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat lahir dengan mengintensifkan kembali ubudiyah lahiriah kita, maupun ketakwaan yang bersifat batin dengan menguatkan kembali khudu' kita, dengan menguatkan kembali khusyuk kita, dengan menguatkan kembali tawakal, tasyakur, qanaah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa adalah satu-satunya bekal yang bisa kita harapkan, baik ketika kita masih di dunia maupun ketika kita harus mempertanggungjawabkan semua hal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah Jumat rahimakumullah, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau memilih diam. Masyaallah Jumat rahimakumullah, hadis ini mencoba memberikan gambaran kepada kita bahwa ada satu hal yang sangat prinsip yang penting untuk kita perhatikan semua, bahkan Rasulullah menjadikannya salah satu standar keimanan kita kepada Allah dan kepada hari akhir. Apa yang prinsip itu? Itulah falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah kita berkata baik, berkata benar, atau lebih memilih diam. Masyaallah Jumat rahimakumullah, hadis ini sangat relevan kalau kita coba renungkan dan tadabburi di zaman kita sekarang, lebih-lebih di zaman atau di era media sosial yang begitu luar biasa, di mana falyakul khairan,
Hendaklah berkata baik tidak hanya kita maknai sebagai sebuah ungkapan dan perkataan serta percakapan yang bersifat verbal, tapi juga bagaimana kita berbagi informasi, bagaimana kita menganalisa, bahkan bagaimana kita mengomentari banyak hal via media sosial. Itu pun sangat relevan kalau kita jadikan hadis ini sebagai payung hukum dan pemandu kita ketika kita berkomunikasi dengan yang lain. Yang paling prinsip adalah Rasul mengajarkan fal yakul khairan. Hendaklah kita berkata baik, hendaklah kita berkomunikasi dengan baik, hendaklah kita sampaikan hal yang baik, di mana standarnya paling tidak kalau kita ingin betul-betul khairo dalam berkomunikasi, ada dua hal yang harus kita perhatikan betul, yaitu maslahat dan mafsadat. Apakah ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi, ada maslahat di situ atau bahkan ada mafsadat? Apakah ketika kita menyampaikan sesuatu, menganalisa sesuatu, mengomentari sesuatu, sudahkah kita selipkan di situ sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang positif, sesuatu yang akan mendatangkan maslahat bagi orang lain? Atau bahkan sebaliknya, jangan-jangan ketika kita mengomentari banyak hal justru akan mendatangkan mafsadat. Kenapa? Karena kita meninggalkan panduan Rasulullah, fal yakul khairan aw liyasmut. Hendaklah kita berkata baik, berkomunikasi dengan baik, menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa dan tidak memungkinkan, sebaiknya kita memilih diam. Itulah panduan Rasulullah. Masyaallah jemaah rahimakumullah. Kemudian ada beberapa hal yang juga bisa kita jadikan pegangan kalau kita ingin mencoba merumuskan model komunikasi yang baik atau khairan. Rasul menegaskan dalam hadis yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hatilah kalian terhadap suudzon, prasangka buruk. Kenapa? Karena dalam prasangka buruk terbesit kebohongan. Bahkan dalam pemaknaan yang lain, dalam prasangka buruk, dalam suudzon yang ada pada diri kita, sebenarnya itu adalah akdzabul hadits, sejelek-jeleknya perbuatan. Inilah panduan pertama. Jadi dalam berkomunikasi, kalau kita ingin khairo, hindari suudzon, hindari prasangka yang tidak baik, hindari hal-hal yang mungkin tidak kita pahami tapi muncul persepsi-persepsi dalam diri kita. Kemudian yang kedua, Rasul juga menegaskan dalam hadis yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, kafa bil mar'i itsman ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Sudah cukup orang itu berdosa apabila semua hal yang didengar dia sampaikan, semua hal yang didapat dia sampaikan, semua hal yang didapat dia share, dia posting kembali, maka sudah termasuk sesuatu yang di dalamnya ada dosa. Sebab apa? Sebab kita meninggalkan kriteria khairo tadi, kemudian kita juga menafikan aspek tabayyun, dan kita hanya bermodalkan persepsi yang mungkin di dalamnya ada suudzon yang bersalah dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.